107,7 FM Radio Jelas Viva Jai Mahe. Selamat pagi Jajamers dimanapun berada dan bertugas. Jumpa lagi bersama dengan Serjun Samudra. Dan seperti biasa setiap minggu Senin pukul 10 sampai dengan 11 kita akan ditemani dengan salah satu program bincang-bincang wawancara bersama dengan narasumber yang dikemas dalam program Sailor News. Kali ini kita mendapatkan kesempatan istimewa dari salah satu narasumber yang tentunya berdinas di lingkungan Mabesal. Salah satunya dari Steral. Dan materi kita di pagi menjelang siang hari ini kita akan berbincang-bincang seputar tentang komunikasi sosial teritorial hari ini 22 Juni 2026. Dan kembali juga menyapa untuk Jajamers yang selalu bersama dengan kami di YouTube. Kami mengucapkan terima kasih dan pastinya selalu mengingatkan untuk jangan lupa tonton video-video dari kami, kasih like dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, Jajamers, pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan istimewa. Telah hadir bersama dengan saya di sini di studio kami yang ada di Gedung B4 lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Paban 4 Komsos Teral Kolonel Laut Pelaut Teguh Imam Wibowo. Selamat pagi Bapak Paban 4 Komsos Teral. Baik, selamat pagi Bang Erjun. Senang sekali kita mendapatkan kesempatan istimewa pastinya di tengah-tengah kesibukan sebagai Paban 4 Komsos Teral ya Bapak ya. Iya betul. Oke, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kita bisa berkenalan sedikit Bapak tentang Bapak Paban 4 Komsos Teral. Silakan Kolonel Teguh. Baik, terima kasih Bang Erjun. Selamat pagi. Salam sehat sejahtera semuanya. Untuk para Jajamer. Amin. Jelas PP Jaya Mae sedang berada dimanapun berada dan bertugas. Merupakan suatu kehormatan bagian bagi kami bisa hadir bergabung di Radio JJM ini. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kolonel Laut Pelaut Teguh Iman Wibowo setelah sesuai dengan jabatannya sebagai Paban 4 Komsos Teral. Teral ya. Yang lokasinya ada di Mabesal di gedung B2 lantai 7. Lantai 7. Ya, betul. Baik. Sering kali kita di awal tadi sudah berkenalan ya. Nah, ada salah satu mungkin slogan maksud kami ya yang sering kita dengar yaitu dari Insan Teral tentang 5S. Ya. 5S. Ya, betul 5S. Ada senyum, salam, sapa, silaturahmi dan sinergi. Iya, betul. Awal di jumpa kita ini mungkin bisa dijelaskan tadi makna implementasi dari 5S itu. Silakan Bapak. Baik, Bang Erjun, para Jajamer sekalian, izin kami untuk menyampaikan terkait dengan makna yang terkandung dalam 5S tersebut, yaitu senyum, salam, sapa, silaturahmi, sinergi. Itu digunakan sebagai pedoman sikap interaksi prajurit, Pak, dalam mendukung kegiatan membangun hubungan dan dukungan dalam kedinasan, kehidupan kedinasan dan hubungan sosial dengan masyarakat, sehingga memiliki kesamaan pola pikir, pola tindak bagi para prajurit insan jajaran insan teritorial yang di lapangan. Adapun implementasinya senyum, salam, sapa, silaturahmi, sinergi ini merupakan metode pendekatan yang strategis, berbasis humanis Pak, terusnya dalam mendukung efektivitas kegiatan pembinaan teritorial. Keberhasilan pembinaan teritorial tentunya tidak hanya didukung oleh kemampuan daripada bagaimana secara teknis produsen maupun terkait dengan kegiatan di lapangan, tapi tentunya ditentukan juga oleh sikap perilaku maupun cara berinteraksi para prajurit insan teritorial di lapangan. Adapun urutan 5S senyum, salam, sapa, silaturahmi, sinergi ini mempresentasikan tahapan sistematis dalam membangun hubungan antara prajurit dengan seluruh komponen bangsa. Ya, sesuatu hal tentunya dimulai dengan mencairkan suasana, ya, menghadirkan rasa aman, keterbukaan yang melalui senyum itu. Betul. Kemudian dengan yang kedua adalah bagaimana cara kita menunjukkan penghormatan etika dalam bentuk yaitu salam tadi. Kemudian kita juga bisa di sini membuka melalui komunikasi dan kepedulian melalui sapa itu ya. Kemudian bagaimana kita memelihara kedekatan melalui kegiatan ini adalah ya dalam bentuk silaturahmi yang kami kemas dalam silaturahmi. Dan puncaknya adalah bagaimana terwujud hubungan kerjasama ini sampai titiknya menjadi suatu kemitraan, sinergi, demikian Pak.
Baik, saya sangat setuju. Memang apabila kalau kita memulai sesuatu, apalagi kalau seumpamanya ini kan seringkali kan juga, staf Bapak bukan hanya ada Betul, di kantor saja, tapi betul, juga di luar ya. ya berhubungan dengan masyarakat. Salam, Senyum, senyum, salam, salam, sapa, sapa, sinergi, silaturahmi, dan sinergi. sinergi. Nah, Nah ini itu. memang, sangat-sangat benar, saya Ya sangat betul. mendukung. Ya. Apalagi apalagi kalau memang kan kegiatannya bukan hanya ada di lingkungan, Iya, seputaran kantor saja, tapi betul di betul. luar ya. Oke, Bapak. Nah, terkait juga dengan steral. Iya, Kalau dulu namanya Spotmar. Iya, Spotmar. betul. Nah, bisa dijelaskan sedikit saja Bapak tentang apa sih tugas pokok dari staf teritorial Angkatan Laut yang saat ini setelah divalidasi organisasi dari yang Baik, namanya semula Spotmar. Mar. Silakan. Baik, terima kasih Bang Erjun, para Jajember. Kami izin menjelaskan bahwa terkait dengan validasi organisasi Mhm, dari Spotmar menjadi sterile yang telah diresmikan Bapak Kasal tahun lalu, mhm, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2025, Pak. mhm, Secara umum bahwa kegiatan tugas peran dan fungsinya teritorial tidak berubah seperti mhm, dengan Spotmar. mhm, Ya, di sini tentunya hanya perbedaannya mungkin kebijakan-kebijakan maupun program-program dari pemerintah yang saat ini mungkin untuk mendukung kegiatan dari kebijakan program pemerintah aja tambahnya. mhm, Adapun tugasnya adalah staf teritorial adalah staf eh, staf pendukung dari kebijakan dari Bapak Kasal di sini adalah merupakan unsur pembantu pimpinan TNI Angkatan Laut mhm, yang bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Bapak Kasal dalam merumuskan kebijakan strategis dan menyelenggarakan fungsi staf di dalam bidang teritorial matra laut. mhm, Adapun di sini ada merumuskan perencanaan strategis dan program kerja terkait pembinaan potensi maritim dalam mendukung penanganan negara di laut. mhm, Kemudian dalam bidang pemberdayaan wilayah pertahanan laut juga demikian, yaitu menyelenggarakan kegiatan untuk menciptakan juang yang tangguh ya, mhm, dalam itu di pesisir maupun di laut. mhm, Dalam pembinaan potensi maritim ini di steral sini mhm, ada di beberapa kegiatan yang saling berhubungan mhm, membantu mendukung kegiatan steral mhm, sesuai dengan bidang kepabanannya. mhm, Yang pertama adalah Pabanan 1 dalam mhm. program perencanaan, Pak, Paban kegiatan 1 daerah. perencanaan, Kemudian kemudian Paban 2 dalam kemampuan teritorial, heeh, Puanter yang disebut. Puanter ya, Kemudian Paban 3 adalah pembinaan tahwil, takwil ya, tanah wilayah, dan Paban 3. wilayah, Kemudian Paban 4 adalah saya sendiri, Paban Komsos, Komsos, komunikasi sosial. Paban 5 adalah terkait dengan kegiatan bakti TNI. Nah, mhm, yang Paban 6 terakhir adalah mengurus tentang wilayah perbatasan. Wiltaslah, Pak, gitu ya. Ya, Wiltaslah. Wiltaslah itu, Pak. Jadi di Stera itu sendiri ada 6 kepabanan. 6 Ya, yang kepabanan. Yang mendukung pertama kegiatan tadi, betul. eee, Binpotmar ya? Ah, Bukan, bidang kemampuan yang teritorial, perencanaan pertama, oh iya, bagian perencanaan ya. perencanaan. Terus kemudian tadi ada Puanter, Puanter, kemampuan heeh, teritorial, kemudian Takwil, ya tahwil, ada Komsos, Komsos, ada bakti TNI, yaitu Bakti berkaitan dengan TNI. bakti sosial, Bakkes, Baksos segala macam itu, Pak. Sangat-sangat, setuju saya, apalagi memang kegiatannya kan Iya, terkait juga dengan bakti betul betul. sosial, Betul. kemudian juga ada ketahanan wilayah dan lain sebagainya. Betul ya. Nah, terkait juga dengan kepabanan yang Bapak pimpin ini, Mhm. Paban 4 4 Komsos. Komsos, Ya. tugas dan kegiatannya apa saja, Pak Teguh? Baik. Baik, Silakan. untuk Paban 4 Komsos tentunya adalah staf pembantu kepada Bapak Asisten Mhm, Teritorial Kasal yang bertugas di bidang pembinaan komunikasi sosial. mhm, Ini tugas kami adalah merencanakan, mengkaji, terus merumuskan. Kemudian kami juga menentukan kebijakan terkait dengan bidang komunikasi sosial. mhm, Kami berhubungan membawahi di sini terkait dengan komponen pemerintah, mhm, kemudian dengan keluarga besar TNI, mhm. kemudian juga dengan komponen masyarakat. Itu membawahi 3 kegiatan kami. 3 kegiatan ya, Betul. komponen pemerintah, keluarga besar, Besar TNI TNI atau TNI atau AL, dan juga Komnas. Komnas. Ini banyak sekali kegiatannya, komponen masyarakat apalagi juga seumpamanya Ya, bukan, jadi berarti, kegiatannya Bapak lebih banyak kelihatannya di luar, Bapaknya bersinggungan dengan dia bersinggungan dengan masyarakat luar, betul. luar ya. Ya, Nah, kalau kita tadi sudah Bapak jelaskan tentang tugas dan kegiatan dari Paban 4 ya. Komsostera itu sendiri, secara umum nih Bapak ya, mungkin bisa Mhm, dijelaskan ya, tentang komunikasi sosial itu sendiri. ya, mhm, Dalam hal ini yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut di bidang tadi, mhm, ada komponen pemerintah, pemerintah, kemudian juga ada
keluarga KBT, besar TNI ya, dan KBT. juga ada komponen masyarakat. Iya, betul. Apa itu? Mungkin biar jajaran Ya, juga tahu baik semuanya. Bang Nelson, para jajamar, saya coba ikut menjelaskan terkait dengan apa sih komponen sosial kegiatannya dengan Hmm. terkait dengan komponen pemerintah. Ya, kegiatan kami adalah berupaya untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan kerjasama Hmm. dengan secara harmonis dengan baik itu pemerintah pusat sampai Hmm. dengan pemerintah daerah. Tentunya untuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Angkatan Laut yaitu di bidang maritim. Hmm. Melalui Komsos kami juga di sini berupaya diarahkan terwujudnya koordinasi yang efektif, terus terdukung juga semua tugas-tugas TNI Angkatan Laut ya. Hmm. Kami juga berharapkan bisa terciptanya stabilitas keamanan, Hmm. ketahanan nasional dalam mendukung kepentingan pertahanan negara di laut. Hmm. Kemudian terkait dengan pembinaan keluarga besar TNI yang kita KBT sebut ya. ya KBT ini. Hmm. Ini bukan sarana untuk kami untuk memelihara, memperkuat sekarang untuk meningkatkan hubungan kebersamaan dan kekeluargaan antara TNI Angkatan Laut dengan keluarga besar TNI adalah ini purnawirawan, para warakuri, para TNI, PNS ya, PNS TNI Angkatan Laut. Hmm. Kemudian juga ada keluarga besar anggota purnawirawan. Hmm. Harapan kami melalui Komsos ini juga terwujudnya hubungan solid, kita bisa harmonis juga, kemudian kita juga bisa produktif sehingga harapan kami KBT ini menjadi suatu mitra strategis dalam upaya memperkuat ketahanan nasional, menjaga persatuan kesatuan, khususnya adalah untuk mendukung membantu tugas-tugas daripada TNI Angkatan Laut mempertahankan negara kesatuan ini dan keamanan negara di laut. Demikian Pak. Kemudian untuk yang ini Bang Erjun terkait dengan apa? Dengan komponen masyarakat ini yang sangat memang kegiatan kita ini memang diharapkan bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harapan kami dari kegiatan ini yang dilakukan adalah untuk membangun. Nah ini kita membangun, membina, terus mempererat hubungan antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat yang tentunya beraktivitas di wilayah maritim. Contohnya seperti para nelayan, para komunitas pesisir, terus organisasi kemaritiman, para pembudidaya ikan dan lain-lain. Harapan kami di sini adalah bagaimana dengan KOS ini berupaya kami berusaha untuk membangun para masyarakat di sini dengan memberikan wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan yang kemudian peduli terhadap keamanan laut sekitarnya, serta mampu menjadi mitra strategis dari Angkatan Laut untuk mendukung pertahanan negara dan menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia. Mungkin itu secara umum kami berikan kepada Bang Ajun. Ini kalau ngelihat tugasnya kok banyak sekali Betul. ya Bapak ya. Nah, Sangat Bapak Paman ini didukung oleh stafnya berapa orang dan mungkin ada di bawahnya lagi yang mungkin setingkat Letko Mayor dan iya kebetulan alhamdulillah untuk saat ini sesuai dengan bidang tadi kompen dengan KBT dan Komas ada sebetulnya ada 3 pabandia tapi hari ini kami ada 1 pabandia dan 1 pabanda. Ya, demikian Pak. Berarti kesimpulannya masih kurang Bapak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini tugas ini mendapatkan juga staf-staf yang pastinya selalu mendukung tugasnya Bapak. Banyak loh Bapak kalau kita lihat tadi. Bukan saja terkait juga dengan KBT, kemudian juga dengan KBTAL dan juga dengan Komsos, komponen masyarakat. Nah, kalau mungkin tadi Bapak jelaskan tentang Komsos di lingkungan TNI Angkatan Laut. Apa sih yang dimaksud itu, Pak? Baik. Ya baik Bang Erjun, para jajamar. Tadi udah panjang lebar kami menjelaskan tentang apa Komsos kegiatan. Namun secara harfiah kami akan coba menjelaskan terkait dengan Komsos di lingkungan TNI Angkatan Laut. Itu merupakan salah satu metode pembinaan teritorial kami. Kegiatan dilakukan adalah kami berusaha untuk membangun hubungan, kemudian koordinasi dan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan seluruh komponen bangsa dalam ini, dengan instansi pemerintah, dengan masyarakat maritim, dengan keluarga besar TNI Angkatan Laut. Melalui kegiatan pembinaan serta penyampaian informasi terkait juga dengan edukasi, terus bagaimana kita bersosialisasi melalui penyuluhan juga. Kemudian kami juga terkait dengan interaksi, dialog langsung dengan para masyarakat maupun para yang berkepentingan terhadap tugas-tugas TNI Angkatan Laut dalam mendukung tugas pertahanan negara di laut. Dan memang komunikasi sosial ini tentunya mungkin salah satu bagian dari 5 kemampuan dasar harus dimiliki dari teritorial.
Ya, baik. yang satu adalah pertama kali bikin temuan cepat, lapor cepat, Hmm, kedua adalah manajemen teritorial, hmm, ketiga bagaimana penguatan wilayah, hmm, ketiga adalah penguasaan daripada teritorial, hmm, kemudian yang keempat adalah Komsos, Pak. hmm, Dengan metode ini ada 3 metode yang dalam hmm, kegiatan pembinaan teritorial. Yang pertama tadi adalah Bakti TNI, hmm. kemudian Bintahwil, dan Entah ini Will. Komsos. Ini salah satu. Jadi peran komunikasi sosial ini sangat erat dari hubungannya dengan teritorial ini. Baik, baik, baik. Kalau kita lihat di sini kok jadi kelihatannya hubungannya dengan komunikasi hampir sama juga dengan Dinas Penerangan Ya itu Angkatan Laut mungkin ya. ya, ya Dibutuhkan komunikasi. saling mendukung Betul, tugasnya, saling betul. Dan mendukung. bagaimana memang berkomunikasi yang baik itu Betul. memang ini adalah tugas dari kita semua, Iya, termasuk juga dari Kepabanan 4 ya, iya. sangat luar biasa. Nah, terkait juga dengan ini kalau kita berbicara tentang komunikasi, tujuan utama komunikasi sosial itu di TNI Angkatan Laut apa, Pak? Baik, ya tujuannya secara umumnya kami akan menjelaskan adalah untuk memperkuat kemanunggalan TNI Angkatan Laut Hmm, dengan rakyat di sini, betul. serta untuk mewujudkan juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara di laut. Ya, secara khususnya adalah bagaimana untuk mempererat hubungan TNI Angkatan Laut dengan seluruh komponen Mhm, masyarakat, pemerintah mhm, maupun dengan keluarga besar TNI. Yang tujuannya untuk diarahkan bagaimana kita mhm, memberikan pemahaman terhadap tugas-tugas TNI Angkatan Laut, mhm, kemudian kami coba bagaimana meningkatkan kesadaran dari para masyarakat tentang mhm, pentingnya keamanan mhm, dan pertahanan maritim. Selain itu mendorong partisipasi para publik dalam menjaga keamanan mhm. laut dan mendukung tugas-tugas yang dimuat oleh TNI Angkatan Laut itu. Mas, itu tadi apa yang disampaikan oleh Paban 4 Asteral yaitu Kolonel Teguh memang saya sih betul. Saya sangat mendukung apa yang memang Ya, dilaksanakan seperti itu karena kan memang di mana-mana komunikasi itu menjadi salah satu hal penting ya, ya apalagi kalau betul. kita sering bersinggungan dengan masyarakat. Masyarakat, Nah, betul betul. terkait juga dengan tadi yang Bapak Ya, sebutkan, tujuan utama dari komunikasi sosial. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Bapak, kenapa hal ini menjadi penting dalam mendukung tugas ya. TNI Angkatan Laut? Khususnya di steral ini sendiri. Baik, baik Bang Erjun, terima kasih. Ya, Komsos ini bagaimana bisa menjadi penting dalam Betul. mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Laut. Heeh. Kami akan menjalani para jajamer. Kita ketahui bersama bahwa keberhasilan tugas TNI Angkatan Laut dalam hal ini teritorial tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh komponen bangsa. Mhm, Dalam hal ini mungkin masyarakat maritim yang kita bina selama ini. mhm, Melalui fungsi Komsos TNI Angkatan yang kami terapkan di lapangan ya berupa untuk membangun kebersamaan, mhm, maksudnya untuk pemahaman ya, dalam hal itu bentuk legitimasi bagaimana kita mhm, bisa diakui oleh para masyarakat. Kemudian mhm, kami menumbuhkan bagaimana menumbuhkan kepercayaan mhm, dan kerjasama serta menghadirkan kedekatan yang dengan seluruh komponen masyarakat di mhm, wilayah kerjanya masing-masing. mhm, Tentunya dengan terbinanya hubungan yang baik ini, dengan mhm, segala kebijakan program-program yang diberikan kepada satuan kerja di Angkatan Laut di mhm, wilayahnya akan diberikan kemudahan tentunya mendapat dukungan mhm, dari para masyarakat sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif, mhm. aman, lancar, serta tentunya yang harapan kami adalah berkelanjutan itu Pak. Baik. Oleh karena itu peran komunikasi sosial sangat penting ya, bukan hanya sebagai pendampingan pembinaan teritorial, Mhm, tapi tentunya menjadi pondasi instrumen strategis dalam mendukung setiap tugas-tugas maupun peran daripada TNI Angkatan Laut khususnya teritorial. Demikian, Pak. baik, ini yang harus dimiliki oleh para insan Iya, Potmar benar di benar. seluruh TNI Angkatan Laut. Oke. Nah, ini sebetulnya masih banyak pertanyaan, Nah, tapi iya, mau silakan. tapi kita akan beri sejenak Ya, baik. Jajamars. Jajamars, oke, jangan kemana, masih akan kembali setelah beberapa lagu berikut. Jajamars 107,7 FM Radio Jalan Sveva Jayamai masih bersama dengan Paban 4 Steral, Kolonel Laut Teguh Imam Wibowo, terkait juga dengan komunikasi sosial teritorial yang tentunya dilaksanakan oleh Paban 4 Komsos. Banyak sekali kegiatannya. Tadi begitu Paban menjelaskan tentang tugas dari kegiatan kepabanan, saya langsung melongo. Banyak sekali Bapak ya tugasnya. Tentunya Iya, Bang mudah-mudahan Arjun. semuanya dapat terlaksana dengan Amin, baik amin, Bapak. amin, Saya amin, selalu amin. untuk dari staf Paban 4 Iya, Komsos ya. iya. Nah, terkait juga dengan salah satunya kegiatan-kegiatan yang tadi Bapak sudah sampaikan, banyak sekali kegiatannya. Nah,
Kalau kita berbicara tentang sasaran Ya, Komsos ini yang dilakukan TNI Angkatan Laut, sasarannya pastinya kan pertama kali kan selain KBT dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan. baik, terima kasih. Mungkin sasaran yang diharapkan oleh Komsos sebetulnya selain KBT itu meliputi tokoh masyarakat yang kita sebut dengan Thomas, tokoh adat, todat, tokoh agama dalam agama. Tentunya tidak melepas dari kegiatan pemerintah daerah, para nelayan, para komunitas maritim, para generasi muda, para pelajar juga yang kita harapkan, serta seluruh komponen masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pertahanan negara di laut. Itu memang sasaran yang harus kami tuju, Pak. Baik, Bang baik. Edwin. Nah, terkait juga dengan keberadaan TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia, Bapak ya, Ya, baik yang ada di Kodaira, kemudian sampai dengan Lanal. Nah, ini bagaimana peran dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Kodaira atau Lanal ini dalam pelaksanaan Komsos TNI Angkatan Laut baik. ini? Apakah memang masih ada, pastinya selalu berkoordinasi Iya, dengan yang ada di Mabesal ini, iya. terkait juga dengan Pak Baik, Bapak? terima kasih Bang Erjun, para jammer. Kami jelaskan bahwa fungsi Pangkalan Angkatan Laut kita ketahui bahwa semua adalah menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur SSAT khususnya itu, Pak. Secara spesifiknya mungkin kegiatan 5R, Iya. oleh rebase, replacement, repair, Hmm. rest, sama dengan recreation, Fungsi terakhir ada pangkalan itu ya. respon itu. Itu salah satu tugas utama, fungsi utama. Tapi dalam tugas itu ada tugas tambahan, yaitu kegiatan operasi kamla dan kegiatan dengan potensi pemberdayaan potensi maritim. Nah, kegiatan Komsos ini lahirlah, kita mengacu kegiatan Komsos ini melalui kegiatan pembinaan potensi maritim yang ada di Pangkalan. Pangkalan ini adalah sebagai ujung tombak yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembinaan teritorial maupun kegiatan komunikasi sosial yang diharapkan. Kami harapkan dengan ini bisa memiliki tujuan yang sama dalam memperkuat kemanggungagalan antara TNI Angkatan Laut maupun dengan masyarakat dengan komponen bangsa maritim lainnya. Karena Pangkalan merupakan satker yang sangat dekat ke wilayah dengan masyarakat. Jadi melalui Komsos kami ini, kami berusaha bagaimana Pangkalan TNI Angkatan Laut berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dengan komponen instansi pemerintah, dengan komponen masyarakat, dengan keluarga besar TNI, guna mendukung tugas-tugas pertahanan negara di laut. Ya, beberapa peran yang memang dimiliki oleh Pangkalan adalah dia bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat, dan bisa melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim, pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Mereka juga bisa melaksanakan kegiatan sosial dalam hal ini. Dan mereka juga bisa membangun kemitraan dengan beberapa stakeholder terkait di wilayah. Jadi sangat penting sekali fungsi Pangkalan dalam sebagai ujung tombak kegiatan pembinaan teritorial maupun Komsos ini. Demikian Bang Baik, Arjen. baik. Kalau insan Potmar yang paling terdepan dalam hal ini kalau di Lanal itu apa Bapak? Babin Potmar ya? Ya, betul, saat ini yang terdepan di jajaran bawah Lanal adalah seorang Babin Potmar, Bintara Pembina Potensi Maritim. Baik. Kalau untuk menjadi Babin Potmar itu ada pastinya kursus atau pendidikannya Bapak ya? Ya, selama ini akan ada diberi pembekalan semacam kursus terkait dengan pembinaan potensi Babin Potmar yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Pusat Teritorial Angkatan Laut. Dalam setiap kegiatannya mereka punya program kegiatan untuk membina para calon-calon seorang Babin Potmar. Demikian. Baik. Nah, ini menjadi salah satu juga ujung tombak dari insan Potmar Betul, yang ada di TNI Angkatan Laut. Nah, kalau terkait juga dengan keikutsertaan atau keterlibatan generasi muda dalam agenda Komsos TNI Angkatan Laut ini yang sudah tadi Bapak sebutkan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Ajeng, para gamer, bahwa keterlibatan generasi muda saat ini kami coba fokus untuk mengarahkan mereka memperkuat wawasan kebangsaan melalui cinta tanah air, sekaligus juga bagaimana cara membangun hubungan baik antar TNI dengan masyarakat. Berapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk membina generasi muda kami ini, ya coba melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi maritim, kemudian penyuluhan, terus kegiatan program bela negara yang kami bisa berikan, ada kegiatan cinta laut juga, kemudian kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat bentuknya. Kemudian ada kunjungan edukatif yang sering dilaksanakan mengunjungi fasilitas militer Angkatan Laut yang kita miliki, pengenalan demikian. Kemudian ada kampanye literasi digital terkait dengan bahaya medsos, mungkin yang saat ini sedang marak di media sosial. Kemudian kegiatan
berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain Mhm. yang bisa membantu untuk mendukung kegiatan para pemuda kita, generasi muda ini bisa membantu dalam mewujudkan tugas-tugas TNI Angkatan Laut, membantu dukungan kepada yang lain. Banyak kegiatan yang sudah ini, contoh-contohnya adalah kegiatan dari Sakah Bahari yang kita bina selama ini, itu kita coba untuk mereka dapat membantu bisa untuk berpotensi untuk kita siapkan mendukung setiap kegiatan dari Angkatan Laut dalam ini teritorial. Kemudian ada pembinaan karakter, potensi karakter maritim PPKM, pembinaan pembentukan karakter maritim yang saat ini dilaksanakan oleh Pusat Teritorial Angkatan Laut. Ini memang sudah program yang sedang dilaksanakan. Nah, yang baru ini yang kami saat ini menangani adalah kegiatan pembinaan terkait dengan KOP Kadet Republik Indonesia, KKRI. KKRI ini ambil dari mahasiswa ini membentuk karakter bangsa, karakter pemimpin untuk cinta tanah air, memberi wawasan kebangsaan. Itu sama juga untuk mendukung kegiatan pertahanan negara. Baik. Nah, memang KKRI ini seringkali memang banyak sekali kegiatannya ya. Contohnya belum lama ini kalau nggak salah minggu lalu ya juga ada kegiatan Persami KKRI. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan hal tersebut terkait juga dengan generasi muda. Kalau berbicara tentang komunikasi sosial, hubungannya dengan membantu meningkatkan kesadaran bela negara. Bagaimana Bapak? Untuk kegiatan bela negara kita fokus untuk para generasi muda, kami berupaya untuk fokus memberikan wawasan kebangsaan, cinta tanah air kami sampaikan deh, termasuk bela negara juga kami berupaya supaya mereka bisa memahami berperan aktif sebagai masyarakat bisa berperan aktif membina di wilayahnya khususnya dalam proses pembinaan ketahanan maritim. Ini harapan kami juga dalam proses ini semua lapisan masyarakat komponen maritim yang ada dengan kita memberikan pembinaan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, tentunya harapan kami secara berlanjut berkesinambungan mereka akan lebih bisa memiliki kesadaran untuk membela tanah air ini. Demikian, baik, tentunya dengan apa yang tadi sudah disampaikan memang bahwa komunikasi intinya adalah tadi komunikasi yang baik ya tentunya untuk generasi muda dengan tentunya meningkatkan mengajak untuk lebih cinta laut, kemudian cinta tanah air dan juga akhirnya bisa menumbuhkan semangat bela negara. Terkait juga dengan ini tadi ya sudah dari hubungannya berbicara tentang dengan komunikasinya dengan masyarakat. Nah, kalau terkait juga dengan program-program pemerintah. Nah, fungsi Komsos TNI Angkatan Laut ini dalam mendukung kebijakan yang ada dan program-program pemerintah saat ini. Bagaimana Pak? Baik, Bang Arjun, kami coba dalam perspektif pembinaan teritorial komunikasi TNI Angkatan Laut tentunya bagaimana berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat sinergi TNI Angkatan Laut dengan komponen pemerintah, komponen masyarakat maupun keluarga besar TNI sendiri, sehingga tercipta ruang alat dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka mendukung setiap kebijakan dan program dari pemerintah. Sehingga khususnya berkaitan dengan kami bagaimana pembangunan maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan wilayah, serta mewujudkan bagaimana kemanunggalan antara TNI Angkatan Laut dengan rakyat dan langkah untuk mendukung pertahanan negara. Itu yang kami harapkan. Demikian. Baik. Ada beberapa perspektif dari pembinaan teritorial Komsos Sosial itu sendiri. Nah, ini kelihatannya setelah tadi kita sudah mengetahui banyak tentang oleh Papan Komsos Steral terkait juga dengan perannya dan juga fungsinya, bagaimana juga ada harapan meningkatkan kesadaran bela negara khususnya bagi generasi muda dan lain sebagainya. Terkait juga dengan hal ini semua, menutup jumpa kita di pagi hari ini, ada pesan yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada Jejemers terkait juga dengan dukungan terhadap teritorial ini sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Bang Erjun, para Jejemers berada dimanapun bertugas. Kami coba untuk bagaimana memberikan pesan untuk khalayak di luar, khususnya TNI
TNI Angkatan Laut, kami mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bagaimana meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan keselamatan wilayah lautnya, bagaimana meningkatkan pertahanan keamanan maritim. Kita mendukung program-program pembinaan teritorial karena sinergi antara TNI Angkatan dengan masyarakat harapannya merupakan modal penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan kami, Bang. Baik, luar biasa. Dan tentunya selamat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bapak. Sukses buat semuanya, selalu diberikan kesehatan dan Ada satu lagi mungkin kami bisa silakan, berikan. Baik. silakan. Kami memberikan himbauan kepada khususnya para jajaran insan teritorial dimanapun berada bertugas. Kami menyampaikan bahwa kegiatan komunikasi sosial tidak lagi dipandang sebagai kegiatan rutinitas, namun sebagai fungsi strategis dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas TNI Angkatan Laut. Untuk itu, mari kita harus rencanakan, mari kita harus laksanakan dengan baik, mari kita harus evaluasi secara terukur. Jadi setiap kegiatan harus memberikan dampak nyata dan positif bagi kepentingan pembinaan kewilayahan, serta setiap kegiatan juga harus bisa menghasilkan kepercayaan publik, kemudian bisa mendapat dukungan tugas-tugas TNI Angkatan akan lebih besar ke depannya. Kemudian mari kita ciptakan kemanunggalan antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat pesisir. Itu tujuan kita. Mari kita laksanakan, semoga kita bisa menyampaikan visi, pola sikap, pola pikir kita dalam melaksanakan mengembangkan kegiatan komunikasi sosial ini, khususnya pembinaan teritorial. Demikian. Terima kasih. Baik, luar biasa. Dengan melaksanakan tadi senyum, salam, sapa, silaturahmi dan sinergi. Insya Allah tugas-tugas dan tanggung jawab dari Stera dalam hal ini juga Paban 4 Komsos dapat terlaksana dengan baik. Dan melalui komunikasi sosial, TNI Angkatan Laut berupaya membangun kedekatan dan kemitraan yang kuat dengan seluruh komponen masyarakat. Dengan kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong. Tentunya kita wujudkan wilayah maritim yang aman, sejahtera, dan berdaya saing demi kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Amin. Terima kasih banyak Paban 4 Komsos Teral Kolonel Laut Pulau Teguh Imam Wibowo untuk wawancara di pagi menjelang siang hari ini. Sukses buat semuanya. Dan tentunya salam untuk staf Bapak yang ada di sana. Semangat terus. Jangan kasih tetap kendor. Salam sehat selalu untuk para Jejember. Salam senyum, sapa, silaturahmi, dan sinergi.